Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan kita pada kali ini kita akan belajar tentang materi pendidikan agama Islam. Namun sebelumnya saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk disiapkan dulu. Duduk siap, gerak. Teman-teman, marilah kita membaca doa belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum ibu lanjut saya absen dulu. Moreno Keiran Al-Habsi, Muhammad Syafi'i, Muhammad Afiq, Muhammad Awal Irsyandi, Muhammad Fikram Aradea, Nadine, Hadir, Bu. Nasrina, Nur Afida, Nur Fasila, Nur Fitriani, Nur Kasih, Reski Jinianti, Riki Aditya, Trifani Olivia. Alhamdulillah hadir semua ya untuk kelas B hari ini. Jadi saya harapkan anak-anakku sekalian setelah kita menerima materi pada hari ini, anak-anakku sekalian dapat memahami dan menyebutkan arti daripada surah Ar-Rahman itu ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11. Lalu kita belajar tentang bab 6 tentang materi tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat. Sekarang kita lanjut kepada bab 7. Materi kita sekarang adalah dengan ilmu pengetahuan semua akan menjadi lebih mudah. Sebelum saya lanjut dalam materi, saya mau bertanya dulu, ada tidak di antara anak-anakku sekalian yang tahu apa sih manfaat daripada ilmu pengetahuan itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang tahu apa manfaat daripada ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari? Saya. Oke, Nadine dulu, Nadine silahkan. Dengan ilmu kita bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik. Oke, lanjut Nur Kasih, bisa? Apa manfaat ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari? Dengan ilmu kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Oke, saya minta laki-lakinya lagi. Siapa laki-lakinya? Apa manfaat ilmu pengetahuan? Ya. Dengan ilmu kita bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke, Aradea mengatakan bahwa dengan ilmu pengetahuan Aradea bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup yang dihadapi. Oke, semua jawaban yang anak-anakku sampaikan itu benar. Jadi materi kita sekarang adalah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Jadi anak-anakku sekalian harus memahami bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Ada yang Allah berikan ilmu dalam bentuk tertulis dan ada juga yang Allah berikan secara tidak tertulis. Nah, yang tertulis itu adalah kitab Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an. Nah, sedangkan yang tidak tertulis itu ada di alam semesta ini. Jadi semua itu menjadi sumber ilmu pengetahuan. Nah, di sini di dalam materi tentang ilmu pengetahuan ini itu ada pada surah Ar-Rahman ayat 33. Satu orang saya minta tolong dibacakan surah Ar-Rahman ayat 33. Siapa yang mau? Siapa? Oh iya, silakan Irsyandi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu
لا تنفذون إلا بسلطان صدق الله. Oke. Terjemahan surah Ar-Rahman ayat 33, siapa yang tahu? Siapa yang bisa bacakan? Siapa? Oh ya, silakan. Buka ke masker tanah. Sampai kedengaran. Oke. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Oke, perhatikan dulu di dalam surah Ar-Rahman ayat 33 ini dijelaskan bahwa wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selain surah Ar-Rahman ayat 33 yang terkait dengan materi kita tentang ilmu pengetahuan semua akan menjadi ilmu mudah, itu adalah surah Al-Mujadalah ayat 11. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ada yang tahu artinya? Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Itu adalah terjemahan daripada surah Al-Mujadilah ayat 11. Anak-anakku sekalian ketahui bahwa di dalam surah Ar-Rahman ini kandungan ayatnya yaitu yang pertama, yang terkandung dalam surah Ar-Rahman adalah senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta daripada ilmu pengetahuan. Jadi anak-anakku sekalian, kalian harus banyak membaca. Dengan banyak membaca, kalian tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi insya Allah kalian juga akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam surah Ar-Rahman salah satu kandungannya adalah kalian selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta ini. Jadi alam semesta ini bisa kita jadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi orang-orang yang berpikir, baik itu yang ada di langit maupun di bumi, dengan terus menelaah atau memikirkannya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari ini apapun itu kita bisa jadikan sumber ilmu pengetahuan. Kita melihat misalnya melihat bangunan yang sangat tinggi atau melihat gunung yang tinggi, kita bisa berpikir bagaimana tentang kebesaran Allah yang bisa menciptakan gunung itu dengan kokoh. Kita melihat lagi misalnya sungai yang airnya mengalir terus menerus, tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Di dalam situ kita juga bisa menemukan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam surah Ar-Rahman dikatakan juga dengan meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Jadi alam ini diciptakan untuk kita manfaatkan, untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, ya, dengan sebaik-baiknya. Yang namanya manusia, kita tidak boleh bosan dalam menuntut ilmu. Kita wajib menuntut ilmu kapan dan dimanapun kita berada. Ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya itu tidak mesti kita harus ke Cina sebenarnya, tapi maksudnya tuntutlah ilmu sejauh mungkin. Ada juga yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya mulai dari kita hidup, mulai kita mengenal yang namanya dunia ini, kita berkewajiban untuk menuntut ilmu. Sampai kapan? Ya, sampai kita meninggal dunia. Jadi jangan berpikir, oh saya sudah tamat SD, saya sudah ada ijazahnya SD, saya masuk SMP, sudah SMP, SMA, sampai SMA. Cukup nih Bu, ijazah SMA, saya sudah bisa mendaftar untuk bekerja.
Tidak. Jadi kita menuntut ilmu tidak semata-mata hanya untuk mencari yang namanya pekerjaan. Jadi bagaimana kalau misalnya kita sudah bekerja, misalnya saya sudah menjadi seorang guru, haruskah saya sudah berhenti belajar? Tidak. Yang namanya belajar kapanpun dan dimanapun sampai kita meninggal dunia, kita wajib belajar. Kita wajib mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Ya, apalagi sekarang ini teknologi semakin canggih. Jadi kita harus memperbaharui terus ilmu yang kita miliki supaya kita tidak ketinggalan. Jadi di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 di sini kandungannya antara lain yang pertama, kita sebagai seorang peserta didik harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kita tidak boleh puas dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Kita senantiasa memperbaharui ilmu dan berusaha untuk senantiasa menambah ilmu yang kita miliki, baik itu secara formal maupun non formal, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, senantiasa bersifat sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru tak. Jadi minta tolong anak-anakku sekalian, kalau ingin ilmu yang kalian dapatkan berberkah, hormatilah yang mengajarkan ilmu itu sendiri. Salah satu yang kadang menyebabkan ilmu itu tidak mau masuk, saya pun sudah sering capek belajarnya. Selalu belajar tapi tidak mau tersep di dalam pikiranku, tidak bisa masuk. Kenapa? Mungkin karena kalian berdosa dengan guru kalian, mungkin kalian berdosa dengan orang tua kalian. Itu boleh jadi menjadi penyebab sehingga ilmu itu tidak mau masuk. Senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Nah, ini yang kadang kita temukan. Misalnya di sekolah kita sudah belajar, tidak ada lagi rasa ingin tahunya. Biar tidak dimengerti, diam saja, terima apa adanya. Jadi coba kalau ada pelajaran yang tidak dimengerti, silakan cari gurunya, kunjungi gurunya, tanyakan apa yang tidak diketahui. Walaupun misalnya sudah dimengerti, minta lagi diperjelas yang lebih baik. Misalnya kalian sudah belajar misalnya di sekolah, dapat ilmu dari guru, oh ini tentang ilmu pengetahuan itu terkait dengan surah Ar-Rahman misalnya ayat 33 dan surah Al-Mujadilah ayat 11. Tapi karena rasa ingin tahu kalian yang tinggi, boleh cari guru. Biar cari saya atau guru-guru yang lain atau ustaz-ustaz yang lain, teman atau kakak-kakak senior kalian, cobalah tanyakan. Oh, tadi saya belajar tentang ilmu pengetahuan. Katanya ibu ayat yang terkait dengan materi ini Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan Mujadilah ayat 11. Karena kalian penasaran, kalian bisa berpikir, ada tidak ya hadis atau ayat yang lain yang masih terkait dengan ilmu pengetahuan. Jadi itu membuat rasa ingin tahu kalian lebih banyak. Jadi memberikan motivasi pada diri kalian untuk senantiasa mencari ilmu kepada orang yang lebih tahu. Semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita miliki, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terbalik. Tinggi ilmunya membuat dia semakin sombong, membuat dia semakin merendahkan orang lain. Itu adalah tidak memanfaatkan ilmu pengetahuan pada tempatnya. Bagusnya itu semakin berisi, semakin merunduk. Coba lihat padi, semakin banyak isinya padi, dia akan semakin merunduk. Ya, pernah lihat pohon padi yang sebentar berbuah? Jadi semakin lebat isinya, dia akan semakin merunduk. Artinya semakin banyak ilmu pengetahuan yang dimiliki, diharapkan kita semakin rendah hati. Kita tidak menyombongkan diri. Kita tidak boleh menganggap enteng orang lain. Tapi manfaatkanlah ilmu pengetahuan ini untuk membantu sesama. Jadi setelah menyimak materi yang saya paparkan tadi, ada tidak di antara kalian yang mau menyimpulkan apa pelajaran yang kalian bisa petik dari materi kita hari ini? Siapa? Silakan. Setelah menyimak pelajaran ibu tadi, dapat dipahami bahwa ilmu wajib, bahwa kita wajib menuntut ilmu dengan senantiasa menghargai dan menghormati guru dan orang tua.
Oke, coba satu orang laki-laki jelaskan pelajaran apa yang kalian dapat pahami dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan. Siapa? Oke, Irsandi. Setelah mendengar materi yang Ibu jelaskan, pelajaran yang dapat saya petik adalah kita wajib menuntut ilmu kapan dan dimanapun kita berada. Oke, kalau menurut Irsandi dari sekian panjang tadi pemaparan yang telah dipaparkan, dia dapat menarik kesimpulan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita kapan dan dimanapun kita berada. Jadi sekian pemaparan materi yang saya paparkan ini hari. Insya Allah kita lanjut pada waktu berikutnya dengan kita akan membahas tentang hukum tajwid daripada Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan hukum tajwid yang ada pada Surah Al-Mujadilah ayat 11. Namun sebelumnya saya memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian di rumah. Silahkan catat poin-poin penting tadi apa yang telah kita pelajari, bikin intisari daripada materi yang kita pelajari tadi. Minggu depan Ibu akan tanya-tanya kembali materi apa yang telah kita pelajari, dan silakan dibaca juga tentang Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadilah ayat 11 tentang hukum tajwid yang ada di dalamnya, supaya minggu depan kalau Ibu masuk tinggal dijelaskan. Silakan juga kumpulkan pertanyaan, apa pertanyaan kira-kira yang bisa kalian munculkan pada pembahasan tajwid pada pertemuan berikutnya tentang Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadilah ayat 11. Jadi demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bernilai ibadah di sisi Allah, dan yang paling utama adalah semoga apa yang kita pelajari di siang hari ini bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kembali saya katakan, untuk materi pendidikan agama Islam yang paling utama adalah pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada gunanya kalian belajar capek datang duduk menyimak materi hanya sekedar untuk mengetahui materinya kalau tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu mau lihat kalian ada perubahan. Kalian sudah belajar tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Saya mau lihat kalian lebih giat lagi dalam menuntut ilmu, karena kalian sudah pahami bahwa menuntut ilmu itu wajib dan memiliki manfaat yang sangat banyak. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar silahkan baca doa dulu. Mulai. Doa selesai. Oke, silahkan pulang. Jangan lagi ada yang singgah-singgah ya. Silahkan terus pulang ke rumahnya.